Dalam keheningan malam sekte Heng Yue, di sebuah pondok kecil di sudut barat Gunung Heng Yue, Wang Lin duduk bersila di atas alas tipis, matanya setengah tertutup, napasnya lambat dan dalam, mengikuti aliran spiritual yang kini samar-samar mulai mengalir dalam meridiannya. Di hadapannya, batu giok spiritual pemberian ketiga tetua memancarkan cahaya lembut. Meski redup, cahaya itu membentuk pusaran kecil ki spiritual yang perlahan menyatu dengan tubuhnya. Sudah seminggu sejak ia diberi teknik dasar kultivasi, dan selama 7 malam itu pula, Wang Lin hampir tidak tidur. Ia menyerap setiap kalimat dalam gulungan teknik itu, menghafalnya bukan hanya dengan kepala, tapi dengan hati. Tidak ada yang membimbingnya secara langsung, namun ia tidak mengeluh. Di dalam hatinya, suara ayahnya bergema, suara yang tak henti-hentinya mengatakan bahwa nasib bisa diubah oleh kerja keras. Namun malam ini berbeda. Malam ini, ia merasakan sesuatu. Di dalam dirinya, di titik pertemuan meridian pusat, seolah ada dorongan kecil seperti titik panas yang nyaris tak terlihat namun terasa mengusik. Ia fokus, menahan napas, dan mulai mengikuti aliran ki dari batu giok spiritual. Biasanya, aliran itu akan menghilang di kulit luarnya, terhambat karena tubuhnya tidak cocok untuk kultivasi. Tapi malam ini, satu tetes kecil energi itu menyusup lebih dalam dari biasanya, menyelinap ke dalam nadi spiritual yang nyaris tidak terbuka. Tiba-tiba, napas Wang Lin tercekat, seluruh tubuhnya bergetar. Ia merasa seolah seutas benang halus telah tersambung ke dalam inti rohnya, dan dari benang itu, muncul arus hangat yang menjalar perlahan ke seluruh tubuhnya. Itu adalah ki spiritual murni. Matanya terbuka, ia tidak berani bergerak. Dalam diamnya, dalam kesunyian pondok itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Dalam tubuh Wang Lin, nadi spiritual yang selama ini tertutup rapat akhirnya menunjukkan retakan kecil. Retakan itu, kecil namun nyata, menjadi celah pertama bagi energi spiritual alam untuk menyusup dan menyatu dengan darah serta tulangnya. Rasanya seperti sebuah aliran sungai kecil yang akhirnya menemukan jalan ke dalam sumur kering, lambat, tapi mengisi. Wang Lin tak menyadari bahwa pada saat yang sama, langit malam di atas pondoknya tiba-tiba tertutup awan tipis. Angin gunung bertiup lebih lambat, seolah waktu sendiri ikut menahan napas. Di dalam pondok, ia menggigil, namun bukan karena dingin melainkan karena tubuhnya mulai berubah. Mata Wang Lin menatap lurus ke depan. Pupus sudah harapannya selama ini bahwa ia hanya bisa menjadi pelayan. Ia tidak tahu seberapa jauh retakan ini bisa membawanya, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa dunia kultivasi tidak lagi tertutup sepenuhnya baginya. Ia menutup mata, menenangkan hatinya yang berdebar, lalu mulai memanduki spiritual murni itu mengikuti jalur-jalur meridian seperti dalam petunjuk teknik dasar. Sulit, sangat sulit. Setiap inci dari aliran ki terasa seperti menyalakan bara dalam daging, tapi Wang Lin tidak gentar. Ia menggigit lidah, menahan sakit, dan terus memaksa ki itu untuk bergerak. Detik demi detik berlalu, keringat mengucur dari dahinya, membasahi kerah bajunya. Tapi ia terus memaksa, dan tepat ketika ki spiritual itu hampir mencapai titik akhir jalur pertama, retakan kedua muncul. Retakan kedua, bisik Wang Lin, hampir tidak percaya. Tak seorang pun yang melihat senyum kecil yang perlahan muncul di sudut bibirnya. Tapi senyum itu membawa harapan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, tubuh lemah Wang Lin berhasil membuka dua retakan dalam nadi spiritualnya. Itu bukan hasil keberuntungan, bukan karena takdir, tetapi karena kerja keras tanpa henti, karena tekadnya yang membakar lebih panas dari matahari siang. Fajar menyingsing di ufuk timur. Kabut tipis turun dari langit, menyelimuti puncak-puncak gunung Heng Yue seperti jubah sutra yang lembut. Suara lonceng pagi dari kuil utama bergema lembut, membangunkan para murid yang telah tertidur semalam. Tapi di satu sudut terpencil, seorang pemuda masih duduk dalam meditasi yang dalam. Wang Lin belum membuka mata. Dua retakan telah terbuka, tapi ia tahu bahwa ini baru awal. Ia belum berani bersorak. Jalan kultivasi adalah gunung yang puncaknya tak terlihat, dan ia baru saja menapak di kaki bukit. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak lagi melihat dirinya sebagai anak bodoh dari desa Lembah Batu.
Ketika akhirnya membuka mata, cahaya mentari pagi menyusup melalui celah-celah dinding bambu, menerpa wajahnya yang penuh keringat namun tenang. Ia mengambil napas dalam-dalam. Batu giok spiritual di hadapannya telah meredup, energi di dalamnya habis. Tapi tak ada rasa kecewa di wajahnya. Ia mengangguk kecil. "Terima kasih, tetua ketiga," gumamnya pelan. Ia tahu siapa yang memberinya batu itu, dan sekarang, ia tak boleh menyia-nyiakannya. Ia bangkit perlahan, merasakan tubuhnya lebih ringan, ada kehangatan lembut yang menetap di dada sisa ki spiritual yang belum tersebar sepenuhnya. Ia menutup tangan di depan dada, memberi salam kecil kepada arah kuil utama, lalu membuka pintu. Di luar, dunia tampak lebih terang dari biasanya. Namun, saat langkah kakinya mulai menuruni jalur kecil menuju dapur, di mana tugas-tugas harian para pelayan menunggu, tatapan para murid lain masih sama seperti sebelumnya, cemooh di mata mereka, tatapan rendah, bahkan beberapa bisikan kasar semua masih ada. Bagi mereka, Wang Lin tetaplah murid luar yang tak berguna. Tapi Wang Lin tidak peduli lagi. Ia tersenyum tipis. Dunia belum berubah, tapi dirinya telah berubah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa bagi para murid luar. Mereka bangun sebelum fajar, menyapu halaman, mencuci peralatan, menyuplai air dari mata air gunung, dan bekerja diam-diam dalam bayang-bayang murid inti. Tapi bagi Wang Lin, setiap malam adalah dunia yang berbeda. Ia menyimpan batu giok spiritual yang telah kehilangan energinya, dan menggantinya dengan meditasi penuh tekad. Tanpa giok, kemajuannya melambat, tapi tidak berhenti. Ia mulai bisa mengarahkan ki spiritual dengan lebih halus, membuka jalur-jalur meridian kecil yang selama ini tertutup. Meski lambat, kemajuannya stabil, bahkan tubuhnya perlahan terasa lebih kuat, matanya lebih tajam, dan pikirannya lebih tenang. Namun, perubahan itu tidak luput dari perhatian seseorang. Pada pagi ketujuh sejak batu giok pertama habis, tetua ketiga muncul di tepi jalur menuju dapur. Sosok tua berjubah ungu itu berdiri dengan tangan di belakang punggung. Matanya menatap diam ke arah Wang Lin yang tengah memikul 2 gentong air. "Wang Lin," katanya pelan. Langkah Wang Lin terhenti, ia menoleh dengan cepat, lalu membungkuk dalam-dalam. "Salam hormat, tetua ketiga." Mata tetua ketiga menyipit. Ia mendekat, memandangi wajah Wang Lin seperti sedang menilai batu mentah di tangan seorang pengrajin. "Bagaimana batu gioknya?" "Sudah habis, tetua," jawab Wang Lin jujur. Terdengar dengusan ringan. "Kau menyerapnya terlalu cepat, atau kau menyia-nyiakannya?" Wang Lin terdiam sejenak, lalu berkata dengan kepala tertunduk, "Murid telah membuka 2 retakan, tetua." Ucapan itu menggema di udara seperti batu kecil yang dijatuhkan ke danau. Tetua ketiga tidak langsung menanggapi, tapi alisnya sedikit naik. "2 dalam seminggu," gumamnya. Ia mengamati lagi wajah Wang Lin, lalu tiba-tiba tertawa kecil. "Kau benar-benar keras kepala seperti batu." Tanpa menjelaskan apapun, tetua ketiga menyodorkan benda kecil dari lengan jubahnya, batu giok spiritual baru. "Buktikan bahwa retakan itu bukan sekadar retakan kebetulan," katanya tenang, lalu sosoknya menghilang dalam kabut tipis pagi itu. Wang Lin menggenggam giok itu erat-erat. Ia tidak mengucapkan terima kasih. Ia hanya bersumpah dalam hati ia akan membuat semua orang melihat bahwa dirinya bukanlah bayangan. Ia akan jadi cahaya, bahkan jika dunia terus menutup mata. Malam itu, Wang Lin kembali duduk di atas alas tipisnya. Batu giok spiritual yang baru bersinar lembut di hadapannya. Pancaran cahayanya menyusup ke dinding bambu seperti lentera di tengah malam yang pekat. Tapi kali ini, yang berbeda bukan hanya batu itu melainkan dirinya sendiri. Tubuhnya lebih tenang, pikirannya lebih jernih. Ia mulai menuntun ki spiritual murni dengan lebih halus, lebih efisien. Retakan ketiga tidak datang secepat sebelumnya, tapi ia tidak tergesa. Setiap kali aliran itu bergerak, ia merasakannya penuh kesadaran, seolah memahat sesuatu dalam dagingnya sendiri. Dan pada malam keempat sejak menerima batu giok kedua, ia merasakan dorongan dalam tubuhnya keras, mendesak, dan penuh tekanan. Lalu, retakan ketiga terbuka. Tubuh Wang Lin gemetar ringan, nafasnya tersengal. Tapi di balik semua itu,
Ada ketenangan yang dalam. Ia tahu, dengan 3 retakan, ia sudah bisa disebut benar-benar memasuki tahap dasar kultivasi. Bukan lagi murid keluar tanpa harapan, melainkan seseorang yang memiliki pondasi, meski masih sangat lemah. Namun ia tidak segera berpuas diri. Hari-hari berikutnya ia gunakan untuk mengukuhkan aliran Qi, memperkuat titik-titik jalur yang mulai terbuka, dan melatih teknik dasar dengan kesabaran luar biasa. Bahkan ketika pelayan lain sudah tidur, Wang Lin masih duduk diam di bawah cahaya bulan. Dan di antara semua pelayan, hanya satu yang memperhatikannya diam-diam, seorang pemuda bernama Zhao Peng, yang selama ini sering mengejeknya. Ia mulai curiga, Wang Lin tidak terlihat lelah seperti dulu, tidak sesering tertidur di dapur, bahkan tidak pernah terlihat mengeluh. Tapi Zhao Peng tidak mengerti, dan hanya menyimpan keraguan dalam hati. Sementara itu, jauh di atas kuil utama, para tetua mulai mengadakan rapat kecil mengenai pemilihan murid luar yang akan diangkat menjadi murid resmi. Setiap tahun, hanya 1 atau 2 dari ratusan pelayan yang dipilih. Mereka yang dianggap memiliki potensi akan diberi kesempatan. Nama Wang Lin tidak disebut dalam daftar awal. Namun, tetua ketiga hanya tersenyum kecil saat mendengar nama-nama itu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menyipitkan mata ke arah kabut timur gunung, tempat pondok kecil Wang Lin berada. Ia tahu, api kecil itu belum padam, justru sedang menyala. Hari seleksi murid resmi pun tiba. Langit gunung Hengyue cerah tanpa awan. Di lapangan pelatihan utama, puluhan murid luar berkumpul. Sebagian besar mengenakan jubah pelayan. Mata mereka penuh harap, takut, dan ambisi. Di atas panggung batu berdiri beberapa tetua sekta, memandang ke arah para murid dengan tatapan datar namun tajam. Nama-nama mulai dipanggil satu persatu. Beberapa maju dengan gemetar, menunjukkan gerakan dasar kultivasi. Ada yang gagal di tengah jalan, tubuhnya gemetar, Qi spiritual kacau. Ada juga yang berhasil mempertahankan postur meditasinya hingga selesai. Mereka yang menunjukkan potensi akan diberi pelatihan lebih lanjut. Wang Lin berdiri di sudut, tenang, tidak satu pun dari murid lain memandang ke arahnya. Bahkan beberapa pelayan mengejeknya pelan, kenapa dia datang juga, mau jadi bahan tertawaan. Tapi Wang Lin tidak memperhatikan. Ketika akhirnya namanya tidak dipanggil, ia tidak terkejut. Ia maju ke depan sendiri, tanpa dipanggil. Mohon maaf, para tetua, katanya pelan namun tegas. Aku Wang Lin, ingin menunjukkan hasil latihanku. Beberapa murid terkesiap, seorang tetua mengerutkan dahi, hendak memarahi, tapi tetua ketiga hanya mengangkat tangan ringan. Ia menatap Wang Lin dengan mata penuh misteri, lalu berkata, "Baik, tunjukkan." Wang Lin duduk bersila. Dalam hening yang menegangkan, ia mulai mengatur napas, lalu perlahan mengarahkan Qi spiritual dalam tubuhnya. Cahaya samar muncul dari tubuhnya, tanda nyata bahwa ia telah membuka retakan dalam nadinya. 1, 2, 3. Ketiga retakan muncul seiring cahaya lembut yang menyelimuti tubuhnya. Beberapa murid luar terdiam. Para tetua bergumam pelan, bahkan tetua yang hendak memarahinya tadi kini menatapnya dengan mata berbeda. 3 retakan, bukan luar biasa. Tapi untuk seseorang seperti Wang Lin yang dikenal tidak memiliki bakat, ini adalah kejutan besar. Tetua ketiga tersenyum samar. Hengyue selalu mengamati mereka yang tidak menyerah, katanya. Dengan suara resmi, ia mengumumkan, Wang Lin, mulai hari ini, diangkat menjadi murid resmi sekte Hengyue. Hening menyelimuti tempat itu, sebelum akhirnya berubah menjadi bisik-bisik yang menyebar. Tapi Wang Lin hanya menunduk, diam. Di dalam hatinya, tak ada sorak, tak ada tangis, hanya satu hal. Ini adalah awal dari jalannya sendiri.